Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai berhasil menduduki peringkat kedua di ronde kedua di bawah Irak. Timnas Indonesia lolos dengan catatan 10 poin dari 6 pertandingan di babak kedua. Saat ini, tim Garuda sudah mengetahui lawan di babak ketiga. Timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal menjalani 10 pertandingan pada September 2024 hingga Juni 2025. Timnas Indonesia punya kesempatan lebih besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih harus finish sebagai peringkat pertama dan kedua untuk bisa tembus langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Petualangan perdana Timnas Indonesia di babak ketiga bakal dimulai pada 5 September 2024. Saat itu, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi. Berkat lolosnya Indonesia, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut mendapatkan pujian besar dari laman resmi FIFA. Pasalnya, Timnas Indonesia sukses memadukan materi para pemain muda dengan nama-nama berpengalaman. Perpaduan antara talenta-talenta menarik dan pemain-pemain berpengalaman membuat Indonesia penuh harapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Asia, dikutip laman resmi FIFA. Laman resmi FIFA memuji 6 pemain yang masing-masing mewakili 2 generasi berbeda. FIFA menyebut sosok Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman sebagai perwakilan generasi muda Timnas Indonesia. Ketiga nama tersebut jadi bagian penting saat membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Selain itu, ketiganya sudah berhasil membantu Timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Namun, pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang ditulis di atas kertas, ujar laman resmi FIFA. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar. Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan babak semifinal Piala Asia AFC U23 2024, seperti dikutip laman resmi FIFA. Sementara itu, FIFA menyebut 3 nama yang mewakili para pemain berpengalaman di skuad tim nasional. Ketiga nama tersebut adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Tom Haye. 2 nama pertama sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 2022, tetapi Sandy Walsh baru debut pada 2023. Sementara Tom Haye baru debut untuk Timnas Indonesia pada 2024, tetapi punya segudang pengalaman di Liga Belanda dan Timnas Belanda level kelompok usia. Sementara itu, nama Elkan Bagot belakangan ini memang ramai jadi perbincangan. Hal ini karena sang pemain sempat tak merespons panggilan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat playoff Olimpiade 2024 lalu. Bahkan butut masalah ini, nama Elkan Bagot menghilang dari skuad Garuda saat Timnas Indonesia melanjutkan perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot tak dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina pada Juni lalu. Situasi ini cukup mengejutkan karena Elkan Bagot diketahui selalu menjadi andalan Shin Tae-yong baik di Timnas Indonesia senior maupun kelompok usia. Namun, tiba-tiba ia tak masuk dalam skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni lalu. Tak dipanggilnya Elkan Bagot ke tim Merah Putih pun membuat banyak pihak berspekulasi. Apalagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memberikan respons terkait Elkan dengan menyatakan akan mencari pemain baru yang memang hatinya untuk tim Merah Putih. Berbagai spekulasi pun berdatangan, hingga kabar Elkan Bagot tak akan dipanggil lagi ke Timnas Indonesia. Spekulasi itu akhirnya diputuskan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Ia mengakui bahwa federasi tetap berkomunikasi dengan pemain-pemain berpaspor Indonesia. Yunus Nusi menegaskan bahwa PSSI selalu berkomunikasi dengan siapapun pemain yang memiliki paspor Indonesia. Untuk itu, termasuk Elkan Bagot juga tentunya masih berjalan komunikasinya.